Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita tidak membahas tentang matematika, tapi tentang budaya. Jadi kita akan membahas tradisi di masyarakat Pedamaran, yaitu timbangan. Timbangan ini adalah panggilan kepada anak berdasarkan urutan kelahirannya. Bagi yang belum kenal di mana daerah Pedamaran, Pedamaran adalah suatu wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dulu wilayahnya sangat luas dan sekarang sudah dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pedamaran dan pecahannya adalah Kecamatan Pedamaran Timur. Yang konon masyarakatnya itu masih bersaudara dengan masyarakat dari daerah Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir yang sama-sama disebut dengan masyarakat Pulang Diri. Ini jalan masuknya ke Pedamaran. Ini dari Desa Selinanti yang berada di jalan lintas Sumatera, lintas timur. Ini jalan yang masuk lebih dekat dari Kayu Agung atau kota kabupaten. Kalau dari Palembang kira-kira berjarak 90 km dengan jalan biasa, tapi kalau dengan lewat jalur tol bisa dicapai dengan makan waktu sekitar 30 menit. Ini jalan yang satunya karena kampungnya itu terletak bukan di samping jalan lintas, tapi agak masuk ya. Mungkin salah satu desa atau kampung yang paling besar di Sumatera Selatan, karena saya belum menemukan kampung yang sebesar Pedamaran di beberapa kabupaten di daerah Sumatera Selatan. Jadi ini jalan Pedamaran. Kalau ini jalan ke Desa Seripuna, Kecamatan Teluk Glam. Dan ini dinamakan Simpang Kiai karena dulu ada seorang ulama yang tinggal di sini, yaitu Haji Muhammad Nur. Jadi dinamakan Simpang Kiai. Oke, langsung saja kita membahas tentang timbangan. Anak yang pertama dinamakan Barap. Dan Barap ini bisa disandang oleh anak lelaki dan anak perempuan. Jadi jantan betina pacak galau ya. Nah, dan orang yang bernama Barap yang paling terkenal adalah sampai go internasional. Siapa? Apakah Anda tahu? Ya, kita lihat sama-sama. Inilah yang paling terkenal adalah Barack Obama. Apakah dia orang diri? Silakan buktikan sendiri. Ya, nih sudah anak yang pertama. Kita ke anak yang kedua. Anak yang kedua ini dinamakan Gulu. Ingat cara melafalkannya, Gulu. Gulu ya. Juga bisa dipakai untuk anak laki-laki dan perempuan. Dan orang yang bernama Gulu yang cukup terkenal, terutama di Pedamaran, adalah Gulu Parman. Ya, beliau ini adalah seorang guru, baik itu guru matematika. Ini guru saya waktu SMP. Beliau ada guru matematika, dan yang paling saya ingat adalah beliau ini juga yang merupakan guru ngaji saya. Jadi waktu itu tahun 90-an, kami satu sekolah itu, siapa yang mau silakan habis maghrib ke rumah beliau di Lebak Pedamaran ya. Kita belajar ngaji sama-sama. Alhamdulillah sampai sekarang ilmunya sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Nah, Golo ini bertransformasi nama ini. Jadi kalau sudah berkeluarga, biasanya namanya berubah, bukan lagi dipanggil Golo. Jadi biasanya oleh keponakan atau cucu. Jadi Gulu ini berubah menjadi Gulu. Jadi sehingga kalau dia punya keponakan, anak adiknya ya, dia dipanggil
Wak Gulu. Kalau punya cucu, Gede Gulu. Gede itu artinya nenek, baik laki-laki atau perempuan, itu di dusun kami dipanggil Gede. Entah apa hubungannya dengan Pondok Gede ya, mungkin dulu Gede pernah buat kebun di sana, sehingga pondoknya sekarang ditinggal karena Gedenya balik ke dusun. Selanjutnya anak yang ketiga. Anak ketiga ini timbangannya adalah manga. Bisa dipakai untuk anak laki-laki dan perempuan. Manga ini jika sudah dewasa bisa bertransformasi menjadi nga atau tengah. Jadi bisa menjadi wak nga atau gede nga, wak tengah atau gede tengah. Nah, kira-kira apakah manga ini sudah go internasional juga? Ternyata si manga ini adalah orang yang menulis komik pertama kali di Jepang, sehingga komik Jepang itu dinamakan manga. Ya, silakan untuk percaya atau tidak. Itulah kesamaannya, bahwa manga di Jepang dengan manga di Pedamaran itu sama hurufnya. Kita lanjutkan ke anak yang keempat. Anak keempat ini Monde. Bisa dipakai untuk anak laki-laki dan perempuan. Monde ini adalah orang dari Pedamaran yang paling sukses dalam perantauannya. Mau buktinya, kita lihat. Ini surat kabar di Perancis, berbasis di Paris ya, Le Monde. Ini sama-sama Monde ini. Ya, bukti lain. Roti atau biskuit Monde ini sama juga Monde. Dan juga bukti terakhir, ini perusahaan waralaba La Monde. Ini sama-sama Monde semua. Buktinya bahwa ini dia nih paling sukses dalam perantauannya. Nah, Monde ini bisa bertransformasi menjadi ni, ni, bacanya ni. Jadi mungkin pakai D-nya itu agak tidak terlalu lantang penyebutannya, jadi ni. Biwak ni, gede ni. Kita lanjutkan ke mendapatkan notifikasi video kami yang lain. Nah, untuk anak yang berikutnya itu urutan ke-5, ke-6, dan ke-7, juga ke-8 itu tidak berlaku untuk seluruh jenis kelamin. Ini sudah dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. Di anak ke-5, jika dia laki-laki itu panggil caku. Jadi pelafalannya caku. Untuk yang perempuannya ya dipanggil gebul. Kalian lihat pelafalannya gebul. Lalu yang keenam jika laki-laki adalah kalau laki-laki itu adalah gilik ya. Melafalkannya gilik ya. Gilik. Untuk yang anak perempuan, itu poneng. Lalu yang ke-7 timbangannya laki-laki itu adalah putih. Lalu yang perempuan kecik. Hafalnya kecik antara i dengan i ya. Tuh. Lalu yang ke-8 itu hanya ada yang laki-laki, hitung. Nah, jadi dari beberapa nama ini ada yang bisa bertransformasi jika dewasa. Jadi untuk caku itu jadinya jadi jago ini.
Jadi wak jago, gede jago, sebagainya. Untuk perempuan itu gebal. Itu gede gebal atau wak gebal. Nah ya. Nah. Untuk anak yang kedua panggil. Nah, itu ini mengalami transformasi. Jadi kalau caku itu menjadi jago, gibul menjadi gebal, lalu gilik dengan koneng tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah putih itu jadi utih, jadinya pun. C tidak, hitam itu jadi hitam. Jadi bisa wak hitam atau gede hitam. Entah apakah kedua nama ini ada hubungannya, karena C ini ya, apakah kedua nama ini ada hubungan? Silakan berasumsi sendiri. C itu A, G itu apa ya? Atau tempat ini apakah ada hubungannya dengan koneng ini? Silakan diselidiki. Nah, selanjutnya kalau tadi sampai anak ke-8, untuk anak selanjutnya tidak berlaku gender. Ini digunakan untuk bisa anak laki-laki maupun perempuan. Jadi yang ke-9 bulat, 10 itu bunta, ke-11 uju. Nah, uju ini kemungkinan asalnya dari kata peruju yang artinya anak terakhir atau bungsu ya. Jadi biasanya kalau yang nama uju itu anak bungsu. Nah, tetapi jika setelah uju masih ada adiknya lagi, itu biasanya diberi nama ujung karena diharapkan ini juga yang terakhir. Tapi kalau masih ada lagi, masih disiapkan namanya buncit. Buncit ini hampir setiap daerah di Sumatera Selatan memakainya, yang artinya adalah terakhir. Tapi kalau masih ada lagi, paksa diberi nama lucir, artinya ketinggalan ya. Ya, demikianlah video ini dibuat untuk menambah wawasan tentang daerah Pedamaran. Terima kasih atas perhatiannya. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Kote Samsul yang atas beberapa informasinya. Juga merupakan penulis yang produktif dari Pedamaran yang sudah banyak menghasilkan beberapa buah novel dan buku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.